Kriminal biasanya identik dengan kekerasan dan kekejaman. Tapi, kisah 10 kriminal ini sama sekali jauh dari kata kekerasan ataupun kekejaman. Mereka adalah 10 kriminal dengan tingkah terkonyol yang pernah ada. Selamat datang di Top 10 dalam bahasa. Nomor 10. Ia adalah pencuri konyol yang tertangkap akibat menulis status Facebook. Andrew Hannels. Ia bermaksud menyombongkan rencananya untuk menggasak uang dari supermarket di status yang ia unggah hanya beberapa menit selepas aksi kejahatan itu ia lakukan. Doing Tesco over, tulis Andrew dalam statusnya. Tidak lama kemudian, postingan tersebut mendapat laporan dari anggota masyarakat yang menyaksikan Hannels membawa uang curian dari supermarket Tesco cabang Kinglim. Pria berusia 31 tahun itu dengan bermodalkan pisau berhasil menggondol uang tunai sebesar 410 pound sterling atau setara dengan 8 jutaan. Dan dia juga mendapatkan bonus ditangkap oleh polisi. Nomor 9. Seorang pencuri di Cina harus diselamatkan setelah terjebak saat mencoba memanjat melalui jendela kecil di lantai 5 sebuah blok apartemen. Alih-alih mendapatkan hasil curian, ia malah terjebak selama 30 menit dan menderita karena memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam apartemen itu melalui jendela yang kecil. Petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk membantu pria itu di Anshan di Provinsi Liaoning. Dia akhirnya diserahkan ke polisi. Nomor 8. Martin Holtby dan Pat Dyson terkejut menemukan penyusup yang masuk ke rumahnya. Pasangan pensiunan itu pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka membuka pintu depan dan mereka menemukan rumah mereka sudah rapi. Ternyata itu ulah Lukas Chosnowski. Ia mengakui bahwa ia melakukan perampokan di rumah tersebut. Alih-alih langsung pergi, sepertinya perampok itu terlalu nyaman di rumah tersebut hingga ia membuat sendiri beberapa makanan, mencuci kaos kaki dan pakaian dalamnya. Dan ia juga berbelanja di toko kelontong. Ia ditemukan sedang tertidur saat pemilik rumah kembali dari liburan. Melihat Lukas yang sedang tertidur, pasangan tersebut kemudian menelpon polisi dan Lukas ditangkap. Nomor 7. 6 orang memasuki toko didir di pinggiran Charleroi di siang hari dengan maksud untuk merampok. Penjual menyuruh kelompok itu untuk kembali di sore hari ketika dia bisa memberi mereka lebih banyak uang. Konyolnya, pencuri ini mau saja kembali lagi di sore hari. Pemilik toko mengatakan bahwa jika mereka kembali nanti, mereka akan mendapatkan 2 atau 3.000 euro. Kelompok itu kemudian pergi. Namun siapa sangka mereka kembali lagi di sore hari saat polisi sudah siap untuk menangkap mereka. Bahkan media di Belgia menyebut mereka sebagai kelompok terkonyol yang pernah ada. Nomor 6. Seorang pria bernama Alan Koch awalnya berencana untuk merampok bank. Ia tiba di Citizens and Northern Bank di Liberty, Pennsylvania, Amerika Serikat sekitar pukul 11.40 pagi dan duduk di dalam mobilnya di tempat parkir bank selama 20 menit. Tapi Koch tidak memperhatikan jam buka dan tutup bank tersebut. Konyolnya, polisi mengatakan dia mencoba masuk ke bank pada pukul 12.01, terlambat 1 menit. Untuk hal tersebut, dia didakwa untuk percobaan perampokan meskipun ia tidak melakukan perampokan dan malah menghabiskan waktu 20 menit di dalam mobilnya hingga bank tutup. Nomor 5. Seorang komandan Taliban yang dicari karena mengorganisir serangan terhadap pasukan Afghanistan dan Amerika Serikat ditangkap setelah menyerahkan diri. Namun, bukannya menyerahkan diri karena merasa bersalah, pria ini datang ke kantor polisi, menunjuk poster dirinya di dinding sambil mengatakan, "Itu adalah saya dan berikan hadiah saya." Hasan mengincar hanya $100 untuk penangkapan dirinya sendiri. Pasukan Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi identitas Muhammad Hasan menggunakan pemindaian biometrik.
Tuntutan Hasan atas hadiah penangkapan ini membuat pejabat NATO dan pasukan Afghanistan bingung. Alih-alih mendapatkan hadiah $100-nya, Hasan malah ditangkap oleh polisi. Nomor 4. Donald Chip Pugh tidak menyukai foto yang diposting polisi soal dirinya di internet. Kemudian dia mengirimkan foto selfie-nya yang dianggap lebih keren. Foto selfie yang dikirimkan Donald tersebut memperlihatkan dirinya mengenakan jas abu-abu dengan kacamata gelap. Ia menjadi buron karena mangkir dari pengadilan usai mengendarai kendaraan di bawah pengaruh obat-obatan. Mendapat kiriman foto selfie, polisi pun berterima kasih dan langsung memajang potret Donald di Facebook kepolisian. Akibat ulahnya itu, berbagai meme konyol tentang dirinya pun bermunculan di dunia maya. Semua meme itu bukan dibuat orang lain, melainkan diunggah oleh dirinya sendiri. Sepertinya penampilan adalah nomor 1 dalam hidup Donald. Nomor 3. Seorang pria yang merencanakan pencurian di Hotel Marine de Portugal ini menyembunyikan wajahnya dengan plastik saat akan melakukan niat jahatnya. Pencurian ini dilakukan oleh seorang pria berumur 37 tahun bernama Christopher Batman di sebuah acara tahunan terbesar untuk para fans Elvis. Namun pencurian ini tidak berjalan mulus. Ia tertangkap kamera CCTV karena kekonyolannya sendiri. Saat berjalan di dekat kamera CCTV, ia memutuskan untuk memastikan posisi CCTV dengan membuka plastik yang ia gunakan untuk menutupi kepalanya. Sialnya, mukanya langsung berhadapan dengan CCTV yang jaraknya hanya beberapa meter. Tentu saja ia langsung dapat teridentifikasi dan dihukum 16 bulan penjara serta membayar 900 pound sterling dan biaya tambahan 100 pound sterling. Nomor 2. Sebuah rekaman CCTV menangkap momen mengejutkan saat seorang pria yang keluar dari Akademi Gracie Jiu-Jitsu di Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Saat itu dia dikejar oleh atlet bertubuh besar sekitar pukul 7.30 malam waktu setempat pada hari Senin. Ternyata, pria yang lari ketakutan ini adalah pencuri yang mencuri di tempat yang salah. Awalnya, ia dengan santai berjalan melalui pintu masuk gedung dan mendekati resepsionis. Ia mencoba untuk merampok resepsionis itu, namun si resepsionis berteriak dengan keras sehingga para murid di Akademi Jiu-Jitsu itu keluar dan mengejar si perampok. Si perampok yang ketakutan karena dikejar oleh sekelompok atlet bertubuh kekar ini lari terbirit-birit. Meskipun nyalinya besar, perampok ini benar-benar konyol dalam memilih tempat untuk merampok. Nomor 1. 4 orang jenius asal India ini benar-benar melakukan kejahatan yang di luar dugaan kita. Mungkin mereka sudah merencanakan kejahatan ini, namun yang mereka curi bukanlah apa yang mereka harapkan. Sahab Ali, Saiful Rahman, Mainul Haq, dan Saddam Hussein mencoba menjara mesin ATM di Guwahati di India. Sialnya, mereka ditangkap dan dikeroyok massa. Lebih dari sial karena tertangkap, ternyata pencurian yang mereka lakukan terbilang sangat konyol. Mesin yang mereka curi tersebut ternyata bukanlah mesin ATM tetapi mesin buku tabungan. Kalaupun mereka lolos dengan mesin tersebut, tetap saja pencurian mereka tidak ada gunanya. Menurutmu, kisah kriminal mana nih yang paling konyol? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.